Masih belum. Di rumah tinggal sama siapa aja? Sama anak-anak, suaminya tapi kerja di luar. Luar daerah, bukan luar negeri ya Pak. Terus gimana ya Pak ya kira-kira? Supaya bisa lunasin semuanya lah. Jadi istilahnya kayak mobil aku gade, motor aku gade, buat nutupin. Mobil digade? Iya. Jadi mobilnya nggak di rumah? Apa BPKB-nya? BPKB-nya. Mobilnya ada? Ada, motor BPKB-nya? ada, iya. Jadi nyicil? Iya. Leasing? Iya. Anak berapa semuanya? 3 cowok semua. Paling besar umur? 19. Nomor 2? 17. Nomor 3? 7 tahun. Oke. Jadi gini Mbak. Orang yang punya utang di bank, orang yang motornya nyicil, orang yang punya mobilnya nyicil, atau orang yang punya rumahnya nyicil, pasti di badannya ada setannya, pasti di badannya ada jinnya, pasti di badannya ada hodamnya. Buktinya apa? Nanti kalau udah utangnya lunas, bawaannya kita pengen ngutang lagi. Bawaannya utangnya belum lunas, kita pengen top up. Nah, sampai kapan itu utangnya lunas? Nggak bisa lunas. Iya betul Pak. Dari anak masih kecil sampai anak gede, kita masih ngutang. Janganlah. Nah, caranya apa? Keluarin dulu jinnya, keluarin dulu khodamnya, keluarin dulu setannya. Ajarin, pakai itu. Ajarin dulu. Ajarin. Ajarin. Nih, liatin mbaknya nih. Cara ngeluarin hodam, jin, sama setan yang ada di badan kita. Nanti utang otomatis lunas. Ibu, jadi berhubung Lo ngajarin di sini kali biar diliput bisa. Di sini kali ngajarinnya. Di sini. Biar diliput. Nih Bu, liatin caranya nih. Ibu menurut Pak Haji itu, ibu ada hodamnya. Hodam itu datang, baik yang diundang ke dari orang pinter maupun ada orang juga yang ngirim ibu ngirim ibu sesuatu yang negatif atau hal-hal negatif itu datang dari ketika misalnya ibu lewat kuburan, lewat pohon-pohon yang angker kayak gitu. Jadi nempel lah ke ibu. Jadi itu yang bikin suatu hari ibu mendapatkan kesilan-kesilan dan Pak Haji bilang selalu ada berhutang. Ini menghindari seperti itu, ada caranya di sini dengan melakukan sendiri. Jadi pagi-pagi atau bangun tidur malam-malam sebelum pipis ibu cebok, jangan ya, itu mah itu. Jadi ibu remes kemaluan ibu 9 kali ucapannya dengan menghadapi doa Allah SWT yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Dan wasilah amin 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 ya anak yatim kadang B, pimpinan dari Bapak Haji Suwanto Bisondo. Semua yang ada dalam diri saya, baik yang dikirim orang, yang datang sendiri maupun yang saya undang, pasti seperti apa? Energi yang negatif itu pergi dengan kemauan sendiri. Remus ibu masukin ke air. Dan kalau bisa airnya itu udah air matang ya, air aqua mineral. Ya, atau ibu masak air tapi udah matang. Itu 1 kali. Diulangi lagi, masuk ya ke ibu ya, ke kemauan ibu. Dengan menghadapi doa Allah SWT yang Maha Pengasih Penyayang. Dan wasilah amin amin akhirnya tim kandang pimpinan dari Bapak Haji Suwanto Bisondo. Semua hal-hal negatif yang ada dalam diri saya, baik yang diundang maupun yang datang sendiri atau kiriman orang, akan pergi dengan caranya, kemauannya sendiri dari tubuh saya dan kembali ke tempatnya. Ibu masukkan lagi sampai 9 kali. Tangan kiri apa kanan Pak? Tangan kanan boleh. Jadi, kalau ibu cebok tangan kiri nggak boleh, harus tangan kiri. Ibu ceboknya pakai tangan apa? Kiri ceboknya. Kiri. Pakai tangan kiri, harus pakai ya. tangan kiri, nggak boleh tangan kanan. Ya, ibu jadi. Kalau ibu malas pakai tangan kiri, pinjem tangan kirinya Haji Marco. Ibu jadi ini ibu gunakan untuk minum, buat bikin kopi atau teh juga ibu campurin aja dimasak. Terus ya untuk misalnya masak nasi dicampur bubur kacang hijau
bubur kacang hijau Buat atau bacem bikin tempe. boleh, buat campur kan harus air gitu, pakai air ini. Dan Dari tempe menuju ke air tempe. jadi ibu lakukan itu selama 9 hari. Biasanya udah hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu mulai ada reaksi, yaitu reaksi itu gatel banget Bu itu. Tapi ibu jangan sampai ketakutan sampai ke dokter. Ibu tetap aja minum air ini setiap hari. Jadi setiap hari tuh bikin satu kontainer seperti ini, habisin ya Bu. Biasanya Pak Haji bilang 9 hari. Kalau hal itu masih 9 hari atau sebelum 9 hari itu gatal, ibu terusin sampai 9 hari dan sampai gatalnya hilang. Apabila sudah 9 kali ibu bikin, ibu bikin 1 kali lagi. Karena kan kata Pak Haji, karena saking lamanya itu ada yang sudah mendarah daging dan senang tinggal di tubuh ibu. Jadi agak sulit. Jadi pakai lagi ramuan kedua. Sama seperti tadi, 9 kali remes, masukin lagi sampai 9 kali dan diminum seperti biasa. Untuk bikin kopi, bikin bubur kacang hijau airnya, atau bikin air untuk nambahin nasi, bikin nasi di rice cooker. Kalau gatal lagi, tetap ibu minum lagi, tetap sama sampai hilang rasa gatalnya. Kalau 9 hari sudah hilang, berarti ibu supaya lebih jelas lagi atau udah keluar atau belumnya, ibu bikin lagi sama untuk 9 hari lagi. Dan apabila air itu diminum, air minum itu habis dan nggak ada rasa-rasa gatal itu, berarti udah hilang. Itu ibu. Bisa? Ada yang ditanyain ke saya? Ada lagi? Bisa ya? Oke. Nanti otomatis. Ada lagi? Itu Pak Haji, kan aku punya anak yang besar tuh cowok. Kemarin tuh dia sempat punya cewek agak lama gitu, terus tiba-tiba putus, kenalan sama janda Pak Haji. Masih kecil kan, sedih banget saya gitu loh Pak Haji. Maksudnya belum waktunya lah gitu untuk pacaran sama yang udah pengalaman gitu loh Pak Haji. Maksudnya kalau janda pengalaman nih? Ya kemungkinan loh Pak Haji, maksudnya kan masih 19 tahun gitu, kayaknya belum waktunya banget gitu loh. Harusnya kalau 19 tahun dapetnya sama umur yang 12 tahun. Ya, minimal kan masih menikmati masa-masa dia lah Pak Haji, sama-sama yang ya anak teman dia kuliah atau sama anaknya masih sekolah gitu. Jadi belum punya keseriusan loh Pak Haji, karena kan dia masih kuliah gitu loh kan. Makanya supaya dia putus gimana gitu Pak Haji. Putus? Iya, maksudnya ya kalau bisa. Anak KDM nggak putus, malah nikah ya. Ya maksudnya ya, tapi kan belum waktunya lah. Kalau misalnya mungkin dia udah kerja gitu kan. Berarti nanti kan jadi anggota DPR. Saya jawab atau Pak Haji? Terus, yuk jawab. Ya Ibu, hal-hal seperti ini bukan hanya Ibu ya yang mengalami hal seperti itu untuk anak terutamanya. Dan biasanya Ibu nggak suka dengan seseorang yang menjadi pacar atau teman hidup anak Ibu itu. Ini Pak Haji itu menyarankan itu ada ulekan mutu cobek yang terbuat dari batu itu Ibu gunakan tanpa ada isinya kayak cabai atau garam, nggak ada. Ibu giling dengan kosong itu. Ibu bilang bacanya tetap sama dengan mari Allah SWT yang Maha Penyayang dan wasilnya amin amin akan tinggal Nabi dari Bapak Hidu Santo Bisondo. Anak saya yang bernama, nama anak ibu siapa namanya? Patir bin Pantir bin Heri, Irfan bin Paul misalkan gitu, daripada nanya lama. Irfan bin Paul tidak lagi pacaran hubungan sama janda ini yang bernama bla bla bla, pergi sama Rusmini nama mantan Pak putus sepertinya putus dan pergi, tidak berhubungan lagi. Diulek dipakai ibu ya, pakai pakai batu mutu itu, mulai bunyi kruk nggak apa-apa. Itu biasanya digunakan untuk 9 hari. Kalau 9 hari belum juga terlanjutkan, pergi atau putus
dengan kemauan sendiri putus gitu. Nggak usah ada isinya ya Pak ya? Nggak usah, kosongan aja ya. Ibu pokoknya harus ya putus gitu. Terus Pak Haji kalau misalnya aku udah jalanin yang tadi giniin air itu, terus setelah itu gimana Pak Haji? Supaya lunas gitu utangnya maksudnya. Otomatis lunas. Oh gitu. Nggak pakai apa-apa udah pasti lunas. Oh gitu. Tinggal lo ngerjain aja. Okay. Paling gampang lunas. Amin. Paling gampang nyembuhin penyakit. Iya, maksudnya supaya jangan kepikiran kayak gitu top up. Orang udah pasti lunas, nggak usah. Top up juga nggak apa-apa kalau mau top up, gue tungguin. Capek bayar Pak Haji. Nanti lo yang top up. Nanti lo top up. Haji Marco yang nyicil. Oh ya, benar ya. Iya benar, kita nggak bohong. Pasti. Berarti Pak Haji Marco yang bayarin semuanya. Lo yang makan di restoran. Iya. Nanti Haji Dwi yang bayarin. Iya. Gubrak. Ya udah gitu aja Pak Haji, mudah-mudahan pasti semuanya terkabul. Sayang, ini kan ilmu kearifan lokal. Iya. Manjur banget ilmu kearifan lokal. Jangan kita kalah sama ilmu digital. Iya. Contoh, Pak Haji, sekarang dengan ilmu digital, dagangan saya jadi sepi. Loh, jangan ngomong gitu dong. Ilmu kearifan lokal tuh di atas ilmu digital. Nggak ada tuh zaman dulu online. Sekarang ada online, Pak Haji jadi sepi. Loh, jangan dong. Lo yakinin dulu bahwa ilmu kearifan lokal tuh udah teruji ribuan tahun. Kalau ilmu digital kan baru. Iya. Belum ada 2 tahun, belum ada 3 tahun. Kalau di luar negeri juga belum ada 100 tahun. Iya. Tapi ilmu kearifan lokal udah ribuan tahun. Betul. Coba lo ke Baduy. Emang ada listrik? Enggak, hidup tuh. Iya. Emang lo ke Baduy ada HP? Enggak ada, hidup tuh. Rumah sakit enggak ada. Nggak ada pakai sepatu dan Nggak ada pakai sepatu, hidup tuh. Nggak ada orang jualan kondom. Nggak ada. Ada nggak di Baduy orang jual kondom? Nggak ada Pak Haji. Nggak ada. Tapi masyarakatnya segitu-gitu aja. Dia nambah, nanti berkurang nambah begitu. Udah jangan. Pokok yakinin dulu. Ilmu kearifan lokal udah teruji ribuan tahun. Dari zamannya Nabi Adam udah ada ilmu kearifan lokal. Jangan takut. Jangan kalah sama ilmu digital gitu loh. Terutama anak. Iya, benar. Paksain. Kedua, ilmunya Allah jangan dilanggar. Sedekah subuh jangan bolong. Siap. Biar apa Pak Haji? Biar lo nggak kena reshuffle kabinet. Ya. Nangis lo kalau kena reshuffle kabinet lo. Lagi enak-enak menjabat dicopot. Karena dia nggak pernah sedekah subuh. Paksain sedekah subuh. Terangin dasarnya sedekah subuh. Terangin dasarnya sedekah subuh. Biar nggak dicopot jadi menteri. Udah enak-enak bertengger dicopot. Biar nggak langgeng. pernah sedekah subuh. Biar langgeng. Kenapa? Karena kalau sedekah subuh itu ada malaikat yang mendoakan. Kalau tidak sedekah subuh, ada malaikat satunya lagi juga berdoa kepada Allah. Maka Pak Haji menekankan pada kita semua untuk wajib sedekah subuh. Paksain. Untuk apa sedekah subuh? Menghambat, memblokir supaya malaikat yang doanya jelek ini tidak berdoa. Jadi seberapapun harus sedekah, paksain sedekah subuh. Karena sedekah itu tidak sekedar dipaksain, karena Allah juga maksa sedekah kepada kita. Jadi Allah maksa sedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Lapang juga sedekahnya banyak, sempit pun harus dipaksa sedekah. Saat lapang sedekahnya harus disesuaikan. Jangan saat lapang sedang menjabat, dulu ijab sama anak yatim, menjabat lupa. Nggak ijab, copot, langsung dicopot, nggak jadi menteri. Sekarang datang lagi ke RDI, ijab lagi. Ya udah ntar jadi menteri pertikusan. Iya, jadi biar ini
dipaksa. Tadi Allah memaksa sedekah dalam Itu apa keadaan lapang maupun sempit. Sedekah dengan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Itu dipaksa namanya oleh Allah. Tidak ada alasan. Tiada alasan bagimu. Tidak ada alasan. Ngapain terlambat? Gak ada alasan. Ngapain gak ini? Gak ada alasan. Harus. Kenapa namanya harus waktunya? Untuk supaya malaikat ini berdoa kepada kita. Karena malaikat ini doanya luar biasa. Yang satu luar biasa, yang satu juga sangat luar biasa pengaruhnya terhadap kehidupan kita. Yang pertama mendoakan kepada orang yang bersedekah, Allah ganti sedekah hambamu ini. Lipat gandakan hartanya, perbanyak rezekinya. Dan ini diucapkan malaikat setiap hari, setiap subuh, setiap fajar kepada orang yang sedekah. Jadi kita tidak berdoa pun, asal kita sedekah, niat Bismillahirrahmanirrahim, Allah ini sedekah saya untuk sedekah subuh hari ini. Allah ini sedekah saya untuk sedekah subuh seminggu ke depan ini. Tetapi kalau kita tidak sedekah, maka malaikat yang satunya berdoa juga kepada Allah. Tadi kalau kita sudah sedekah, malaikat berdoa, berarti ini kan tidak berdoa. Bukan dua-duanya berdoa kan? Untuk kita, satunya berdoa untuk orang yang tidak bersedekah. Allah binasakan, lenyapkan, kata Pak Haji ditambah, bangkrutkan usaha, bisnis, harta orang yang tidak mau sedekah. Bu, bangkrutin itu bukan ekonominya jatuh, enggak. Suaminya sakit. Jadi suaminya sakit, berobat, nggak sembuh-sembuh, ngutang. Ngutang nggak sembuh-sembuh, jual aset. Dari aset yang banyak sampai asetnya habis sampai minus. Belum sembuh. Belum sembuh. Tadi baru datang berobat. Kalau saya tahu begini dari dulu Pak Haji, justru lo dihabisin dulu. Kalau nggak dihabisin nggak bakal ketemu gue. Datang ya Pak Haji. Udah terpuruk baru. Iya, rata-rata yang datang ke RD udah terpuruk. Iya, salah satunya ibu. Iya. Nah, sebelum dipecat nggak datang. Setelah udah dipecat jadi menteri pada datang. Alhamdulillah. Karena dia tahu di sini ada kudanya Pak Prabowo. Lo ijab dah sama kudanya tuh. Jadi ibu, doanya malaikat itu binasakan. Binasakan tuh bukan dihabisin, berbagai cara. Berbagai cara. Ada yang ekonominya dihabisin, ada yang suaminya disakit, ada ya. Oh, rumahnya kebakar. Di Indramayu rumahnya kebakar. Nah, jadi ibu jangan berpikir apa saya ya mirip-mirip begitulah. Coba lo terangin. Contohnya diterpurukin tuh kayak gimana? Contohnya yang tamu-tamu RD yang pada datang ke RD. Salah satu tadi ibu tadi tuh suaminya sakit sampai habis 100 miliar. Coba sampai 100 miliar habis buat ngobatin suami. Kita lupa orang terkaya di Palembang sedekah subuh, maka Pak Haji ngajarinya seberapapun wajib. Ini untuk ini tadi nutup peluang malaikat ini berdoa untuk kita. Coba doanya seperti itu. Allah lenyapkan, binasakan, bangkrutkan, pecat dari menteri. Pecat dari menteri. Stres nanti akhirnya uangnya habis. Ya sama. Jadi cara membinasakan itu dengan contoh sakit. Anaknya usahanya bagus, anaknya empatnya sakit. Orang mana kemarin? Indra Bekasi.
Iya itu contohnya gitu ya. Empat-empatnya sakit. Rumahnya dijarah. Rumahnya dijarah. Rumahnya dijarah. Rumahnya kebakaran. Motornya dicuri. Motornya dicuri. Itu cara Allah seperti itu. Usahanya menurun karena doa malaikat ini sangat manjur. Mobilnya rusak. Mobil Banyak. rusak ada saja. Sakit. Ini dengan kondisi seperti itu asetnya tergerus. Asetnya tergerus. Usahanya tidak produktif, akhirnya lama-lama habis, mentok. Akhirnya Jadi dirut dicopot. nah, Jadi dirut dicopot. Anaknya sakit. Sakitnya macam-macam. Nah, ini tolak balak. Maka Pak Haji sering sampaikan untuk menghadang balak itu harus dengan sedekah. Sedekah itu tolak balak. Lah, kapan kita sedekah subuhnya? Bukan habis sholat subuh. Sebelum tidur. Kalau Supaya kita nanti berselimut sedekah tidurnya. Malam Pak sebelum. Iya, sebelum tidur kita selimutan pakai sedekah. Kan suami kita lagi nggak ada di sebelah kita. Maksud kita nyari selimut. celana dalam suami, nggak mungkin lah. Berselimut sedekah. Lanjut. Jadi sedekahnya kalau subuh Nih Bu, setelah Ibu tahu gak nih apa? Bukan. Apa namanya? Takoyaki. Takoyaki. Nah, takoyaki Bu kalau dibuka, nih dibuka, itu dalamnya ada isinya tuh. Ada isinya nih. Anggap aja nih Ibu masuk ke dalam, ditutup pakai sedekah. Nah, nanti dimakan. Wah. Enak. Keren-keren ubi yang. Bukan. Takoyaki. gemblong. Kalau gemblong nanti dimakan lama-lama jadi gemblung. Ya. Terangin Bu. Jadi kalau kita sedekahnya setelah sholat subuh, kadang-kadang kelewatan. Padahal malaikat sudah keburu doa tadi. Ini belum sedekah didoain. Ini nggak mau sedekah. Maka doanya seperti itu. Walaupun kita susul dengan sedekah, ini sudah keburu. Sehingga balaknya akan datang. Maka sedekah subuh itu ilmunya Pak Haji sampaikan ke kita, curi start. Kenapa curi start? Kapan curi startnya? Jadi perubahan pergeseran hari itu seperti kalau kita Lebaran Idul Fitri 1 Syawal itu asar menjelang maghrib kita sudah persiapan takbiran sudah disiapkan, beduknya sudah mulai dipukul-pukul. Nah, maghrib itu sudah hari 1 Syawal. Ibaratnya kalau anak kecil tidur nggak langsung tidur Bu, pantatnya dipong-pong. Dulu. Nina bobo, oh Nina bobo, gitu. Kalau tidak bobo, Bo nenen pasti datang. Nina bobo, oh Nina bobo. Kalau tidak bobo, nenen pasti datang. Bukan ini Pak Haji. Nenen lagi, nenen lagi. Bukan ini Pak Haji. Nina bobo, oh Nina bobo. Karena tidur di kandang, kalau tidak bobo diseruduk kebo. Lanjut Mas. Iya, jadi Ini intermezzo biar gak ngantuk. kalau kita sedekahnya di awal waktu, jadi asar persiapan, maghrib itu ditransfer, mulai diniatkan Bismillahirrahmanirrahim. Allah, ini saya niat sedekah subuh saya hari apa? Misalkan hari ini hari Sabtu, sore begini kita sudah niatkan untuk sedekah subuh di hari Minggu. Setiap Nyolong star. Sehingga kita ngerjain apapun ini sudah terselimuti, Sedekah. ternaungi,
terlindungi dengan sedekah yang kita keluarkan ini. Lepas. Kalau bisa setiap hari. Kalau setiap hari dirasa waktunya tersita, ibu boleh sedekah seminggu sekali. Di muka. Di muka. Atau sebulan di muka. Di muka. Kayak Mbak Tata, sedekah di muka. Per hari 1 juta, jadi sedekahnya 30 juta di muka. Kalau 500.000, 15 juta di muka. Kalau misalnya ditaruh dulu di Kalau 100.000 sedekah di mukanya 3 juta. Jadi ibu sedekahnya tanggal 30 September besok. Pas G30 SPKI. Nanti ibu tanggal 1-nya nggak bakal diculik. Kalau misalnya ditaruh dulu Tapi di kalau ibu nggak kotak, itu sedekah, boleh, Pak? ibu diculik. Tak. Kalau misalnya ditaruh dulu di Kalau kotak, ditaruh terus dulu, misalnya seminggu nggak sekali boleh. baru transfer, berarti kan belum jalan, baru niat di situ. Tapi boleh setelahnya. Jadi misalkan mulai hari ini, Iya. ibu sedekah 100.000 sehari misal, berarti kan 700.000 hari ini sedekah untuk seminggu ke depan. Nah, selanjutnya ibu dari omset dikumpulin boleh. Oh, gitu. Tapi harus dimulai dari sekarang ke depannya. Oh. Jangan ini bayar untuk yang kemarin sudah didoain. Ini kalau dikumpulin dulu itu Kita pertama untuk seminggu ini saya bayar sekarang. Harus sekarang. Gitu. Karena minggu besok baru di rumah baru kita taruh dulu di kotak taruh itu dulu, boleh. boleh. Oh. Pokoknya hati-hati kotaknya. di muka sedekah harus di muka. Ibu sedekah wajib tanggal 30 September G30 SPKI supaya tanggal 1 Oktober ibu enggak diculik sama PKI. Ya supaya gitu. tidak masuk ke lubang buaya. Enggak masuk ke lubang buaya. Masuk ke mulut buaya. Masuk ke mulut buaya. 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 Oke. Enggaklah humor. Intermezzo biar nggak ngantuk. Iya, jadi dengan sedekah subuh di awal waktu maksimal ibu sebelum tidur. Sehingga kalau kita sudah sedekah subuh sebelum tidur, tadi sampaikan Pak Haji, saat tidur kita terselimuti, ternaungi oleh sedekah kita. Sedekah untuk menghalau, menghambat, menggagalkan bala yang akan datang kepada kita, termasuk juga membuka pintu-pintu rezeki kita. Nah, itu maka kalau bisnis usaha ibu mengalami kemunduran, itu berarti salah satunya berarti evaluasi sedekah subuh kita seperti apa. Karena doa malaikat yang dahsyat itu, Bu. Iya. Yang harus kita. Kirain aku emang setelah sholat subuh gitu. Aku suka saya taruh dulu di kotak gitu setelah sholat subuh. Jadi ntar per seminggu ntar aku kasih ke anak yatim atau masjid. Nggak boleh. Harus sedekahnya kalau kita lagi darurat. Cari anak yatimnya yang eksklusif. Terangin. Ya, jadi kalau kita kondisinya kan darurat ini. Kalau darurat seperti ini, kemana kita nembakkan pelurunya yang kita punya? Pelurunya tinggal 1. Masih berapa pelurunya? 1. Oh, 1. 2. Oh, 2. Oh. Yang satu pecah di tempat. Ini yang 1 retak-retak. Sudah kempes. Udah kempes ya. Jadi nembaknya harus tepat sasaran. Sasarannya kemana? Kata Allah, kenapa rezeki kita ini sempit? Kata Allah, orang-orang itu mengatakan apa? Saya lagi diuji. Saya lagi dihinakan Allah. Saya lagi diuji Allah. Saya lagi dapat anugerah. Saya lagi dapat anugerah. Empret. Dijawab oleh Allah. Gak ada pantun. Kalla balatuk rimunal yatim. Bukan rezekimu sempit,
bukan karena Bukan dicoba, karena dihinakan dihina, Allah, bukan karena dapat anugerah, bukan. Tapi kata Allah, karena apa Karena Allah? kamu nggak memuliakan Karena anak yatim. la tukrimunal yatim, karena kamu tidak memuliakan anak yatim. Karena kalau kita memuliakan anak Nggak yatim, mungkin. nggak mungkin, karena di ayat yang ke-15 kata Allah, orangnya rezekinya longgar, mereka bilangnya apa? Robbi akraman, Allah sedang memuliakanku. Karena apa? Karena aku memuliakan anak yatim. Jadi sedekah kita sasarkan ke Anak yatim, jangan di luar anak yatim. pada fakir miskin. Nggak usah, itu urusan negara. Karena kan ada di Undang-Undang Dasar 45, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara sama negara. Masa kita nyantunin? Emang mau nyaingin negara lu? Anak yatim yang nggak dipelihara sama negara tuh anak yatim. Udah kita aja handle. Kita kebanyakan datangnya bapak-bapak ke ibu-ibu yatim. Iya, karena nggak paham Pak Haji. Nggak boleh, ibu yatim nggak boleh disantunin, tapi wajib dikawinin. Iya, jadi Lanjut. Bikin dia greget apa bos? Biar langsung cair 10 miliar bos. Terangin bos. Biar dia sasarannya greget. kemana? Harus tepat sasaran. Kalau tembakannya tepat, pas, Jadi gak? jadi. Jadinya laki terus semua anaknya. Rahasianya apa itu anaknya bisa laki semua? Nggak tahu ya. Karena masukinnya nggak digoyang. Kalau digoyang laki terus. Nah lu tuh digoyang mulu kalau masuk. Makanya anak lo laki tiga-tiganya. Jadi masukinnya ambles. Jadi biar perempuan. Nggak Ini bisa ngomongin bikin apa sih? Ajimbe ngomongin apa Jimbe? Lanjut Jadi, bos. sasarannya tepat, maka Dan empuk. dan Sasarannya tepat dan empuk. sasarannya tepat sehingga hajat kita bisa terkabul, terpenuhi. Oh, kita nyasar nembak kijang. Udah, karena pelurunya tinggal satu. Harus ada hasil ini. Kalau sasarannya sembarangan, nggak kena, sasarannya salah, pelurunya habis. Kita jadi lemes, putus asa, ngambek, Letoy. letoy. Itu. Jadi Letoy temennya Otoy. atau Itu yang bicara tadi buaya darat. Kalau di sini buaya darurat. Yang ngomong tadi buaya darat. Ini kita buaya Darurat. Oke. Oke, gitu ya. Jadi tapi kalau entar peluru kita sudah banyak, nah kita nembaknya boleh kemana-mana. Boleh kemana-mana nembaknya. Wah, kemana-mana. Artinya ke sasaran sedekah kita tidak ke Tidak yatim saja, tidak terbatas boleh, tapi harus ditingkatkan. Tapi karena ini terbatas pelurunya, udah darurat harus tepat. Kalau sudah longgar kemana Boleh. saja. Dan yatimnya pun itu harus yang menghasilkan, yang punya kekuatan. Apa itu yatim yang punya kekuatan? Satu, yatim kurung. Anak yatim yang masih dalam kandungan sudah meninggal oleh Bapaknya. Nah ini punya keistimewaan seperti Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yatim yang terdidik, terbiasa rutinitasnya untuk tahajud. Namanya tiap malam yatim sholat tahajud terus. Dan Cari yatim itu. mengaminkan menghajat-hajat kita. Jadi tahajud dan mengaminkan hajat-hajat kita. Yang ketiga, ada yatim umroh. Nah, yatim yang masih Kecil-kecil tapi udah berangkat umroh. Udah nyium batu ajar aswad. Sudah tahu di mana air Zam-Zam yang tidak pernah habis. Sa'i, tawaf sudah dilakukan sehingga aminnya manjur. Kalau di lingkungan mbaknya belum ada,
mbaknya Numpang. Numpang. Wifi-nya RDAY. Numpang di RDAY aja. Bisa? ya. Mbaknya harus manjur, Mbak. Sayang, mumpung mbaknya masih muda. Umur berapa sekarang? 45. 45, masih muda banget. Paksain. Saya mau di usia 50, duit nyari kita. Iya, betul. Duit ngejar kita. Rezeki ngejar kita. Duit ngejar kita. Gitu. Caranya apa sih, Pak Haji? Kalau kita pengen lihat duit ngejar kita, mbaknya jongkok. Banyak gak kucing pada datang ke selangkangan mbaknya? Kalau banyak itu berarti udah wow, teori. Ayam. Mbaknya jongkok, ayam pada datang nggak? Oh, terpatok, Pak. Mau. Lanjut, Bos. Iya. Lah, ilmu dahsyatnya yang diajarkan Pak Haji hanya suaminya datangnya kan sebulan sekali. Suaminya datangnya sebulan sekali. Enggak tentu. Oh, enggak tentu. Kalau misalnya lagi Seminggu. kelar kerjaan baru enggak, kadang Berlayar. enggak sih maintenance. Jadi kalau ada kerjaan di sana emang Kalau berlayar, mbaknya harus nyanyi tiap pagi di depan rumah. Ya. Nenek moyangku seorang pelaut, punya senjata di bawah perut, dapat menegak, dapat mengerut, sekali tembak perutnya gendut. Lagu pelaut. Iya, kalau mau RDAY cair cepat itu, ya suaminya harus borong sebulan baru pulang, seminggu di rumah berarti harus dirapel. Harus dirapel. Kalau ilmunya Pak Haji kan harus tiap hari 3 kali, berarti sebulan kan 100 kali, 90 kali. Jadi kalau di situ di rumah hanya 3 hari, nah berarti 3 hari harus Berapa tuh? 100 hari, 100 kali 3 hari intinya. Gempor. Aduh. Ledes. Dan, jangan sampai ledes. Kasih pakar ledes. Coba biar nggak ledes. Gempor aja deh. Apa? Kayak itu minyak lintah. Iya. Oke. Jadi hajat mbaknya kan cepat terkabul dengan tadi sudah diajari untuk mengeluarkan apa yang mengganggu di badan mbaknya, di keluarga, di rumah yang mungkin dulu mbaknya pernah sengaja nyari atau mungkin suami juga pernah sengaja nyari itu ya datang ke orang pinter. Saat mudanya itu nyarinya biasanya untuk kalau laki-laki untuk kanuragan, kekuatan. Biar alat kelaminnya keras. Biar alat kelaminnya panjang. Itu Jadi kekuatan. dimasukin di bawah, keluarnya di atas. Kalau enggak ada di sini. Ya, Dimasukin dari bawah. yang kedua, Jantungnya yang bergetar. bisa apa? Asihan, ilmu pengasihan supaya siapa yang katut. Kalau usaha bisnis nanti dia nyari penglaris. Kalau penglaris nggak manjur, nyarinya jadi pesugihan. Itu sengaja dicari. Nah ini kadang yang mengganggu kita justru, maka harus tadi dibersihkan. Atau ada yang mereka itu datang dengan sendirinya, sengaja mendatangi karena nyaman. Nyaman tuh kayak gimana nyaman? Nah, Nyaman tuh kayak gimana? nyaman itu suka banget, tertarik dengan tempat-tempat yang dihinggapi oleh makhluk-makhluk itu. Tenang dia, mbaknya ditempati juga enak, enjoy, dia juga merasa nyaman. Tapi lama-lama dia juga akan mengganggu. Itu sengaja datang.
ada juga yang datangnya karena orang lain mengirim kepada kita. Mengirim itu bisa ada dua juga, karena persaingan, rasa tidak senang yang dikirim, karena juga rasa senang, karena dulu seneng sama suami mbaknya, maka dia kirimin untuk mengganggu supaya dapetin suaminya mbaknya. Senang pada mbaknya, maka dia kirim sesuatu yang bikin mbaknya senang. Mbaknya bingung ya di dalam hati, kok bapak tahu ini pakarnya? Ya, pengalaman. Pakarnya. Nomor 2 pakarnya kameramen. Ini kameramen ya. Kameramen lo bengong-bengong lo pakar tahu. Ini apa namanya? Pemain, pakar pemain. Ini pelatihnya. Ini gurunya. Gue gak ketawa jadi yang ketawa. Aduh, balik lagi ke gue. Mbaknya kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum gak sih? Iya. Hah? Iya, suka ketawa sendiri aja. Sendiri. Iya, suka sembari setrika gitu, suka Gosok. ngeliatin. Iya. Apa yang bikin mbaknya tertawa dari kalau nonton YouTube saya? Apa yang bikin mbaknya tertawa? Itu kalau omongan-omongan selangkangan gitu. Ya, gue banget tuh. Tapi Berarti kalau di anak lewat suka aku pause dulu, takut didengar anak-anak. Oh ya? Iya, takutnya kan mereka kan belum waktunya denger, dia saya lagi lewat pause dulu gitu. Terus kalau udah pada keluar lagi baru setel lagi. berarti selangkang itu lucu ya. Ya lucu. Antik, antik. Karena selangkangan bentuknya kayak gitu-gitu aja. Cuman ujungnya yang beda. Lanjut bos. Iya, jadi dengan semua tadi, kalau tidak dikeluarkan, maka dia akan mengganggu. Maka dengan diajari tadi, banyak praktekin dengan keluar, terus dijalani ilmu RDAY yang diajarkan Pak Haji, wasilahnya ilmu RDAY dari ilmu Allah, dengan penuh keyakinan, yakin, pasti Allah kabulkan. Jadi ada kata pasti. Pasti. Jadi Harus ada kata. ilmu RDAY itu dijalaninya harus niatnya lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku wa nusuki, peribadatanku, semua peribadatanku ini, hidup dan matiku, semua Karena semata-mata hanya Karena Allah. Jadi kita bangun jam 00, kita sedekah, kita beribadah, semua karena Allah, bukan karena hajat terkabul. Nanti biar kita tidak kecewa. Kalau terkaitannya dengan hajat terkabul apa, Pak Haji? Pasti dengan kita dekat kepada Allah itu bonus. Pasti Allah tahu hajat kita. Apalagi tadi sudah kita bahas tentang sedekah. Kita nggak doa saja, niat sedekah karena Allah, malaikat sudah mendoakan. Doakan. Jadi dia, Pak Haji, saya sedekah subuh ini ya, ini supaya saya cair 10 miliar Pak Haji. Enggak salah. Kita nggak dapat, bukan lillahi ta'ala, tapi niat kita jadi inna sholati wa susuki wa yamaha wa Honda, wa Avanza, wa Araya, wa Cikampa, mana Cemplang, Pamijahan, wa Pamijahan, wa Alfat, terakhir waslakangan, wa enak, wa gurih, Durihan, nenendang, terakhir walah. terakhir wala. Kalau misalnya lagi transfer buat sedekah subuh, kita nggak perlu ijab ya? Nggak usah, langsung aja, udah pasti 10 miliar cair. Oke. Udah Jadi, pasti cair. ini tadi sudah di malaikat Doakan. mendoakan hajat kita. Ngapain kita kredit lagi sama Kredit Allah? nanti. Mau. Sudah, malaikat sudah mendoakan. Karena itu tadi, inna sholati, sholat saya, wa nusuki,
ibadah saya, peribadatan saya, termasuk nusuk itu mengalirkan darah, potong sapi, sedekah potong sapi, itu wanusuki, itu artinya menusuk. menusuk. Ibaratnya mbaknya tuh ditancap sama suaminya, jelek, acik, enak, papa lagi. Seperti ada rasa ada yang menusuk. Nanti mbaknya di emut. Papa enak banget mama. Emut. Itu bisa-bisa suaminya langsung tertidur. Lupa karena dikemut ya. Lupa diri. Ini ngomong apa sih? Gila nih Haji Mbe. Jadi sholatku, peribadatanku, pengorbananku, potong sapi itu kan Hidup dan itu, matiku. Hidup dan matiku karena Allah, bukan karena hajat terkabul, bukan karena apa saja, bukan karena Suzuki, Avanza, enggak, karena Allah semata. Terkait dengan hajat, pasti karena kita sudah berbuat yang ekstrim untuk Allah, pasti Allah apa yang kita mau. Mbak, nih maaf nih, kalau mbaknya dulu pengantin baru, atau pada saat anak pertama bikin, anak kedua bikin, anak ketiga, atau sekarang lah, pada saat alat kelamin suaminya masuk ke alat kelamin mbaknya, pada saat masuk, mbaknya kan suka begini alat kelaminnya. Mut. Hah? Kembang kempes. Ya, apa namanya? Kembang kempes. Mbaknya suka nanya gak sama suami? Mbaknya kan manggil suami apa? Yang. Enak gak Yang? Apa jawabnya Ayang? Enak. Jadi pada saat alat kelamin suami ditekan ke alat kelamin mbaknya kemut gitu. Bikin dia lupa daratan sehingga dia pindah ke lautan. Gubrak. Haji Mbe. Terus? Ya. Jadi apa yang kita hajatkan itu sesuatu yang pasti Allah kabulkan karena Allah berjanji. Kalau Allah berjanji pasti ditepati. Innallaha la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Contoh apa saja yang diajarkan Pak Haji, salah satu contoh apa yang harus kita kerjakan? Sholat tobat. Kenapa harus sholat tobat? Karena Allah menjanjikan dengan kita mohon ampun saja, caranya dengan apa Allah? Mohon ampun. Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Apa yang dijanjikan Allah dengan kita mohon ampun, membersihkan diri dari sifat-sifat bangsat, kata Pak Haji, sifat-sifat jelek itu, Allah menjanjikan kita dilipat gandakan uang mbaknya. Uangnya dilipat gandakan, hartanya dilipat gandakan, anak-anaknya diperbanyak. Bos, kalau lo bahas itu dia belum nyambung, bos. Terlalu tinggi ya mbak ya. Terlalu tinggi. Gini aja bos, mbak, kalau mbaknya ML, berhubungan suami istri sama suami, pada saat mbaknya ML, mbaknya berisik, suami marah gak? Suami marah. Maksudnya kata suami, diem apa? Orang gue lagi enak. Jadi kalau mbaknya mau punya hajatnya terkabul, mbaknya nggak boleh komen yang sifat 18 itu. Dia lebih nyambung itu, bos. Tadi terlalu akademis. Apa? Terlalu akademis tadi. Kalau tadi dia ngebahasnya akademis, kalau gue langsung praktek langsung. Iya, praktek langsung. Gue praktek langsung aja. SD Impres. SD Impres. Dia lebih suka kalau suami, kalau mbaknya mendesak, jadi bikin dia birahinya jadi lebih kenceng, gitu loh mbak. Jadi mbaknya nanti bisa gak pada saat ML seperti dulu, mbaknya nggak berisik. Nah berisik itu adalah sifat 18. Betul. Komen, ngeluh, mikir, jengkelan, mancing jengkel, itu berisik. Akhirnya suaminya nggak nafsu, yang tadinya ngaceng langsung keriput. Berarti mbaknya harus dilakban dulu ya, belum main. Ya. Bisa gak?
Nah, dia malah ilmu impres dan nyambung. Ngerti. Kalau Bos, tadi sekarang semua ibu-ibu itu aja, Bos. benar ya. Jangan pakai ilmu tingkat tinggi, Bos. Iya, iya betul, Nah, betul. kalau saya nggak berisik Pak, kalau misalnya lagi main orang di sebelah ada yang kecil nggak mau berisik, jadi diam. Mbaknya, bener kan diem kan? Tuh, diem, Bos. Nggak bilang iya. Bangun. Iya. Bangun. Orang kita lagi diem-diem ya. Iya. Jadi diam aja begitu. Nikmatin Maka aja udah. dengan diam, dengan jalani saja, Oke. nikmati, syukuri, dinikmati. Nah, jalanin, syukurin, nikmatin. Nikmatin. Itu bener ya. Betul. Ya. Iya, Mbak. Nggak Nih boleh. maaf ya. Iya. Nih kita udah gede ya. Misalkan mbaknya udah punya anak dewasa ya. Taruhlah umurnya 20 tahun, 21, 20. Kita tidur bertiga ya. Kita tidur bertiga. Nah, suami di tengah. Mbaknya di pinggir, anak di pinggir. Itu aja kita bisa main, Mbak. Bisa. Jangan berisik. Nah, begitu juga sifat 18 kan berisik. Nggak boleh. Hajatnya terkabul kalau nggak berisik. Iya, tapi kalau berisik anak bangun. Mama berisik. Langsung dibekap. Kameramen, lo ngapain ngulet kameramen? Pengalaman. Pak Haji, itu sih biasanya berisik kagak, tapi tempat tidurnya goyang-goyang. Iya, makanya sebelum main tempat tidurnya dilem dulu. Iya, betul. Pakai lem Jangan di tikus. bawah. Oh gitu ya. Wah, berarti aman ya. Jadi nggak berisik. Iya. Kameramen ketawa kayaknya dia. Hah? Dengan pulang ya. Kameramen pengen pulang, mau makan permen. Kameramen mau makan permen. Ya udah. Ini ngebahas apa sih? Kembali ke hajat. Kalau tadi kan kalau Tukul kembali ke laptop atau Pak Haji. Oke, kembali ke hajat. Lanjut, Bos. Ya. Jadi ada akademis lagi dikit. 10 ilmu Pak Haji yang harus yang harus Dipahami. dan dipraktekin. Oke. Pasti menjadi wasilah penghantar hajat terkabul, tapi tidak boleh berisik. Berisiknya ilmu 18 tadi ya. Ya. Ada 10. 1. Bangun jam 00. Ini ada dasarnya. Senyum. Pas bangun itu harus dengan gembira. Senyum, ucap syukur. Karena kita sudah bisa bangun dengan sehat. Kalau bisa bangun bersyukur Pak Haji ya. Iya dong. Harus kalau bangun harus bersyukur. Kalau nggak bisa bangun kan sedih. Alat kelamin letoy. Namanya alat kelamin letoy. Lato. Balik lagi ke sini. Wah, udah Iya. ngomongnya ke sana. Balik lagi. Lato. Ya muter ke sini lagi aja gitu. Iya makanya kan kalau bisa bangun harus dengan senyum dan bersyukur. Mbaknya bingung. Bingung. Kok ini tiga-tiganya pakar? Orang satu lawan 4, 5. Kameramen 2 laki-laki. Hostnya laki-laki. Ini laki-laki. Dia sendiri. Makanya dia ngomong kemana aja kita balikin lagi ke situ. Enggak lah Mbak, tenang aja. Jadi mbaknya coba yang sifat 18 jangan dilanggar. Kalau mbaknya dilanggar nggak bisa. Lama Mbak. Salah satu contohnya tadi pada saat kita ML. Gimana caranya biar kita berhasil? Ya nggak berisik lah, biar apa? Biar si kecil nggak bangun. Ya kembali lagi. Muter lagi, gitu lagi. Lagi serius-serius balik lagi. Balik lagi. Intinya harus gembira, Mbak. Gembira, ceria. Gembira. Walaupun suaminya jauh, tetap harus menghibur diri dengan gembira. Gitu. Pokoknya mau kita anak umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan umur 25 tahun pun bisa Mbak. Karena ini ilmu kearifan lokal ya kan. Tidak boleh berisik. Kembali lagi. Ya muter. Pak Haji. Jadi main ini Pak Haji nih. Muter, pengen pulang. Kebelet kayak kita.
Jadi maunya saya gitu Mbak. Gimana caranya paksain, harus bisa. Amin. Dan pasti bisa. Amin. Harus berhasil. Amin. Masalah waktu klimaknya Mbaknya yang ngatur. Kembali lagi. Waktu klimak itu waktu terkabulnya hajat. Iya. Itu kan tergantung perjuangan kita. Iya. Ya, untuk bisa Tidak ada orang klimak. yang pada saat ML nyanyi 17 Agustusan. Oh. 17 Agustus tahun 45. Bukannya itu halo Bandung sendiri di kamar mandi ya. Lanjut Bos. Ya, kesimpulannya tadi semuanya tadi sudah terbahas dalam 10 hal. 1, bangun jam 00, kemudian senyum, mandi. Harus mandi. Habis bangun kan mandi. Mandi nggak Pak Haji Margo? Kalau keluar. Mandi, sholat tahajud, witir, lanjut dengan baca Quran. Targetnya Pak Haji 12 juz, tapi jangan menjadi momok. Momok itu gede ya? Ya. Momok tuh Eh, apa namanya? Momok tuh kalau O-nya diganti E jadi momok. Momok. Jangan jadi momok. Nah, karena nggak usah lah. Tapi jadi aja Yalah, pokoknya intinya itu, oke? Oke. Kalau dibahas gak habis-habis, kita tutup dulu aja ya. maghrib. Oke, terkabul ya, pasti ya. Sip, terima kasih banyak. Marco, kalau misalnya yang ngulek itu waktunya kapan ya? Apa? Yang buat anak itu nguleknya waktunya kapan aja? Terserah Bebas. senyamannya aja, kapan aja boleh ya. Oke. Yang penting yakin. Banyak nggak boleh waktunya kapan, nggak boleh. Praktekin dulu aja. Iya, maksudnya jadi bebas aja ya. Ya. Oke. Praktekin dulu. Jalanin dulu. Oke. Jalanin dulu. Mbak, emang orang kalau ML dimasukin langsung klimak, enggak kan? Dikocok dulu kan? Jalanin, balik lagi lah. Tadi Mbak waktu datang kan grogi ya. Tapi setelah ini udah nggak grogi lagi kan. Jalanin. Tadi grogi, sekarang gereji. Gila. Gereji. Jadi jalanin dulu, syukurin dulu, nikmatin dulu. Jalanin dulu, syukurin dulu, nikmatin dulu. Jalanin dulu, syukurin dulu, nikmatin. Jadi nggak ada langsung dimasukin. Papa enak, nggak ada. Kocok dulu, baru kan. Enak. Papa lagi, papa. Begitu juga hidup dijalanin begitu. Oke? Sip, sampai ketemu lagi ya. Terkabul. Saya humor ya. Jangan diambil hati ya. Iya, terkabul. Kabul ya, semangat.